Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Hari ini gak formal sungkan, tapi formal orangnya juga gaul banget, santuy, woles. Beliau ini kalau saya nyebut beliau ini profesor. Ya, selamat datang Pak Budi Fatoni di podcast Saling Sapa. Selamat berjumpa, kita bisa kopdar bersama. Siap. Ini memang luar biasa ini. Benar, luar biasa. Kenapa? Ini langsung praktisi lah gitu ya. Masih. Lanjut. Ya, jadi saya ngundang jenengan ini aslinya pengen tahu banyak hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Ya. Infrastruktur itu kenapa tahun kemarin, apalagi pas pada saat pemilihan capres, kenapa itu jadi hal yang dibanggakan? Kenapa hal itu bisa menjadikan hal yang layak jual? Ya. Sebenarnya kita kan di luar kekuasaan, kita juga di luar pemerintahan, di luar sistem. Infrastruktur itu sejatinya apa sih menurut jenengan seorang praktisi yang kemudian jadi akademisi gitu. Jadi beliau ini basicnya adalah seorang arsitek senior. Infrastruktur itu seperti apa, idealnya seperti apa? Jadi pada satu kota, daerah, wilayah itu memang harus disiapkan secara infrastruktur konsep desain dulu. Oke. Nah, konsep desain itu untuk diterapkan pada fisik praktis. Kalau mau patuh terhadap konsep desain infrastruktur, tentunya sebuah kota dan daerah itu akan menjadi ramah lingkungan. Ngomong langsung ramah lingkungan, saya ini memang seorang aktivis lingkungan, saya langsung wow. Karena memang penggunaan semen itu juga akan merusak lingkungan. Ya, maksudnya remeh dari penggunaan semen aja sejatinya sudah mengurangi, sudah berdampak terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam. Betul. Jadi ketika ada trotoar yang dibuat di atasnya selokan, ya. Dan setiap selokannya buntu, terus si trotoar tadi dibongkar. Ya. Saya ngomong itu aja ya. Di semua daerah di Indonesia sama seperti itu. Sama. Terus tiba-tiba trotoarnya masih bagus, tapi karena ganti kepala PU, ganti wali kota yang dari partai tertentu sehingga butuh warna trotoarnya juga sewarna partainya. Itu menurut jenengan gimana? Salah. Ya, karena saya ngomong sama ahlinya. Jadi saya biar nggak bisa diserang. Warna itu memang bagus, ya, tapi jangan sampai semua harus diberi warna oleh muatan tertentu. Ini kalau bahasa tapi bahasa infrastruktur. Ya. Bahasa infrastruktur. Kota Malang yang sudah dirancang oleh Thomas Kastel. Oh, ini umpamanya kalau kita ngomong karena kita di Malang ya kita ngomong Malang ya. Di beberapa daerah, ya, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya. Jadi gini, geografis kota itu menentukan bentuk kota. Geografis. Nah, ini geografis kota itu menentukan bentuk sebuah kota. Bentuk sebuah kota, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Menentukan bentuk sebuah kota. Bentuk sebuah kota, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Oke, itu kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan geografis, Tuhan menciptakan bumi itu memang berkontur. Itu dari kontur itu akan menimbulkan perencanaan infrastruktur yang berbeda. Karena jadi semua harus disesuaikan dengan geografis dulu. Contoh, ketika Menteri Lingkungan Pak Emil Salim kuliah bersama ketika saya di Gajah Mada tahun 94, itu Jakarta itu turun 30 cm tahun 93. Tahun 93. Jakarta. Dan Pak Emil Salim alhamdulillah sampai hari ini sehat. Dan satu hal yang saya suka dari beliau, kayak saya Pak, orang ekonomi kemudian concern sama lingkungan. Artinya paham tentang bagaimana kriteria sebuah perencanaan lingkungan itu ditinjau secara ekonomi. Keren. Supaya ramah lingkungan. Supaya jadi tidak
sosioekonomi, ekologi. Jadi secara ekonomi menghasilkan, pasti. tapi secara ekologi juga tidak merusak. Iya. Sehingga kenapa kita itu harus berhemat ya. Perencanaan tadi yang Mas Taufik sampaikan bahwa perencanaan membuat trotoar itu bagaimana sih? Itu ada desainnya, ada Ya. blueprintnya. Soalnya gini Pak, buat orang kan kadang ala semen murah ini, bukan soal semen murahnya. Orang nggak ngerti Spesifikasi. ya, jika Aturan. semen aja itu sejatinya itu diambil dari sumber daya alam, Ya. prosesnya makan banyak energi dan itu merusak lingkungan kalau dibiarkan terus. Jadi Di infrastruktur itu harusnya ada evaluasi purnahuni. Setiap 5 tahun jadi sekali. setelah tadi dikonsep, Ya. dikonsep, terus Diterapkan. itu diterapkan, Ya, diawasi, terus ada apa tadi barusan? dievaluasi purnahuni. Dievaluasi purnahuni. Jadi ketika pelaksanaan itu selesai diwujudkan gitu ya, itu kan harus dievaluasi sampai di mana tadi, haruskah dibongkar, haruskah ini ada sumbatan apa yang menjadi Karena jujur Pak, itu menjadi ramah. yang menjadi ramah. Tapi jujur Pak ya, kayaknya sekarang itu meskipun nggak rusak, kayaknya harus dibuat rusak deh Pak. Karena pola pikirnya bukan program, pola pikirnya proyek. Nah, ini loh, teman-teman saling Jujur sapa aja jalan-jalan. semua begitu. Jadi Se-Indonesia kita harus ya. bisa bedakan, se-Indonesia ini sejatinya berhadapan antara kepentingan proyek atau Program. program. Nah, program itu kan ada konsep, harus didiskusikan. Kalau program harus sejatinya dipublikasikan kan gitu. betul. Ini Jadi menciptakan program, proyeknya banyak. Jangan menciptakan proyek, programnya nggak jelas. Kotak kita nah ini nggak lagi jelas. ini keren kata kunci kono. Jangan menciptakan. Jangan menciptakan proyek kalau program konsepnya nggak jelas. Mestinya punya satu Program program, dulu. proyeknya banyak, nggak apa-apa. Iya. Jadi kalaupun ada proyeknya itu nggak ngerjain itu Iya. aja, Jadi tapi terus berkembang. birokrasinya itu nggak birokrasi mandek, tapi biro kreatif. Ya, bukan birokrasi mandek, Tapi biro kreatif. biro kreatif. Siapapun terlibat sesuai dengan kapasitasnya. Ya mandek karena dibikin komplek Pak, Nah, birokrasi itu tadi. komplek Pak. Berarti bahwa Sama kayak ini loh, istilah guyonnya, mau vaksin harus pakai KTP, ya. terus mau ngurus KTP harus punya kartu vaksin. Dan sekarang orangnya gila ya. Saya ngomong mendatangkan Anda ke sini, saya akan mengulik tentang infrastruktur. Ya. Karena apa? Sudah menjadi bahasa nasional. Kalau mau jujur, ada standar dari Belanda yang namanya rencana anggaran biaya atau analisa BOW. Kalau mau jujur, bangunnya kualitas. Sekarang enggak. Standarnya Belanda Pak ya. Iya. Karena memang teruji mereka buat apapun keren ya. Berapa? Oh, masih kokoh. Padahal mereka kan buat infrastruktur mereka ya. Dari ngambil dari hartanya orang itu. Ya, mereka membendung Tapi laut. karena patuh disiplin Sampai hari ini masih sampai fungsi. hari ini fungsi. Nah kita nggak patuh, sudah bahan mata. Belum lagi untuk yang Mungkin ini karena dan nggak mau pakai standar Belanda Pak. bukan di situnya. Kita kan Maunya biasa- standar Cina Pak. Cepat rusak malah bagus. Ya artinya bukan standar apapun, itu kan manusianya yang menentukan. Nggak bercanda sih Pak. Maksudnya apa kalau made in Cina cepat rusak Ya, cepat bagus. ya. Beli lagi gitu. Ya, ya. Memang perkembangan zaman ya, perkembangan zaman itu orang dituntut untuk supaya lebih harusnya kan kreatif. Ya. Tapi jangan menipu gitu loh. Kalau memang kreatif, inilah ada spesifikasi 1, 2, 3. Yang Iya. KW bawah, KW berapa, orang bisa memilih. Lebih fair gitu. Iya. Siap. Karena infrastrukturnya nggak berkelanjutan, sehingga kadang saya juga nggak usah itu. Gedung tertinggi di Jakarta katakanlah berapa lantai? Simpel aja saya ngomong. Saya orang awam Pak, saya nggak tahu itu. Buat saya simpel aja. Gedung tertinggi di Jakarta itu berapa lantai? Ya. Pertanyaannya, damkar itu tangganya di Jakarta itu berapa lantai? Apa ngimbangi atau lebih tinggi dari gedungnya atau kurang? Yang seharusnya rasionya bahwa alat pemadam kebakaran itu harus lebih di atasnya. Di atasnya gedung kan? Itu. Ah. Tapi dalam hal desain
itu lantai yang paling atas itu umumnya adalah untuk kolam. Oke. Sehingga ketika terjadi emergensi kebakaran itu bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Itu ada infrastruktur. Oh, ada infrastrukturnya. Tapi gini aja, kalau saya umpamanya balik lagi ke Malang, Ya. gedung di Malang tertinggi berapa apartemen? Kemudian saya nanya, damkarnya sini berapa, tingginya berapa? Ini pengalaman ketika saya di tim ahli bangunan Oh, gedung. pernah. Oh, Ada beberapa gedung high-rise building di Malang saya tangguhkan. Ya ketika high rise building kata Ya. bahasa jenengan tadi, Ya. ketika ada gedung yang high rise, ketika ada kecelakaan itu akan memanggang orangnya, ketika ada kebakaran akan memanggang orangnya, ketika terjadi sesuatu emergensi itu akan memakan korban jiwa. Hal-hal seperti ini Pak yang sejatinya kok mereka itu nggak mikir bahwa apa yang mereka rencanakan berakhir akan memakan korban, itu mereka nggak. Tanggung jawab arsitek. Kayak kemarin terakhir di Depok itu, Iya, Margos City. ya sama aja. Jadi gini, arsitek Pak, kenapa itu kok baru sekarang ambrolnya? ya kembali lagi ya sampai di mana data teknisnya itu. Oke. Terus bagaimana tim ahli bangunan gedung dulu. Oke. Semuanya sudah direkomendasi. Nah, tingkat pengawasan di lapangan harus jelas. Kalau tidak, ya itu tadi pada usia bangunan harusnya 30 tahun. 12 tahun itu terjadi sesuatu. Ya. Ini kan masalah. Ini pembelajaran kenapa ketika saya bicara kepada mahasiswa, arsitek itu kalau merencanakan satu karya bangunan arsitektur, kalau tidak teliti, tidak patuh terhadap standar, Anda membunuh. Iya Pak, kayaknya kan saya bukan pembunuh bayaran, Nah, kan saya kan artinya- nggak maksud gini. Ya. Alasannya nih, saya kan bukan pembunuh bayaran, kerjaan saya arsitek gitu kan. Tapi jangan salah, pekerjaanmu itu beresiko menghabiskan nyawa seseorang Sehingga atau beberapa orang. Kenapa beberapa bangunan yang ada di Malang ya, contoh Yes. kasus, itu tidak ada yang saya rekomendasi. Karena apa? Desainnya bagus. Oh, secara mata Ya, orang awam tapi keren. bagaimana untuk kelengkapannya, safety-nya, bagaimana andalalen ya, Andalalen. amdalnya, Amdal. itu dokumen teknis tidak ada. Dan konsultan itu hire konsultan andalalen itu tidak mulai dari awal. Pasti sudah proses, Nah itu tadi. sudah jalan. Itu tadi. Emang di Indonesia keren kok. Nah, Jadi bangunan sudah ada, IMB-nya baru buat. nah itu tadi. Dan itu sering kali saya hadapi ketika di tim ahli cagar budaya. Oh, jadi fokus jenengan beberapa tahun ini adalah di cagar budaya. Terakhir ini di cagar budaya. Di Malang atau pernah di luar Malang? Di Malang, karena itu kan sertifikat atau SK-nya kan hanya untuk kota. Oke, tapi standarnya Standarnya nasional nih. Jadi kalau mamanya ngomong kayak di Kota Tua Jakarta, Semarang itu standarnya sama. Sama. Oke, sama. Nah, ini akhirnya kita ngerucut teman-teman. Bahwa kita bisa belajar tentang bagaimana cagar budaya itu tidak hanya dilestarikan, tapi juga memiliki sebuah nilai ekonomi. Ekonomi, sejarah, Sejarah. terus budaya. Yes, Ya, maksud toh? saya itu. Artinya gini, kalau bicara tentang cagar budaya, ini saya justru 5 tahun terakhir ini justru saya bangga terhadap generasi milenial ya. Malah mereka yang berusaha melestarikan. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Dan saya menjaga pelestarian cagar budaya itu bukan menjaga warisan saja, warisan penjajah, enggak, itu budaya. Oh, berarti dianggap, istilah nyinyirnya sampai dinyinyirin. Nah, jangan- Dinyinyirin jaga warisan. Iya, bukan penjajah. Lo yang terbukti bangun keren kota ini, Nah, iya. penjajah kok. Nah, artinya bahwa- Penjajah-penjajah yang apa ya? Yang dari negeri ini malah lebih jahat kalau soal Nah, untuk iya. Artinya bahwa bangunnya sebuah penjajah kota. itu ya menurut sejarah penjajah itu sekian ratus tahun. Ya, memang merasakan betul, tapi kan meninggalkan ilmu hukum. Ya, buat saya ilmu gini Pak, buat saya sih saya bangunan. simpelkan Ya. gini. Yang kita nggak suka dari Belanda itu kolonialismenya, Fahamnya. paham kolonialismenya. Ya. Di luar itu mereka nyiapkan kota, itu mereka jauh lebih matang dari yang sekarang pun jauh lebih matang. Itu kembali lagi Yes. infrastrukturnya itu Oh, sudah harus- dipikirkan betul. Harus objektif kita. Ya. Contoh kasus di Malang. Malang itu ada 8 poklet
Ya, tahu saya. Nah, boplan itu kan perencanaan infrastruktur Jadi, sesuai dengan kondisi geografisnya, sesuai dengan perkembangannya secara sosiologisnya. Ya. Nah, sekarang kota-kota itu membuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang detail kota, rencana itu untuk membahas tentang lebih detail lagi. Harusnya itu dipatuhi. Nggak dipatuhi. Kan merdeka. Akhirnya apa? Tata ruang dijadikan tata uang. Bangunan Tempo dulu ya kita harus jaga. Pasti semua punya ya? Punya. Jangankan di zaman kerajaan pun ada yang pagar ruyung istananya punya. Jangankan heritage untuk berada, heritage dari Sabang sampai Merauke itu loh. Ada. Loh ada buktinya. Taman Mini Indonesia Indah. Okay. Kalau tidak diidekan itu kan terus kita mau keliling dari Sabang sampai Merauke berapa bulan? Ya. Jadi saya sarankan pada siapapun yang memiliki etnis yang kuat, orang Bali, orang Batak, orang Papua, orang Madura, ciptakan identitasmu itu tidak hanya pada bahasa, tapi pada arsitekturnya. Balik ke local wisdommu, berbicara tentang infrastruktur. Jadilah banggalah menjadi orang etnis yang Anda memegang itu cukup kuat. Tidak hanya di bahasa saja, termasuk di arsitektur, termasuk di local wisdom, apapun lah itu. Iya. Jadi itu ada istilahnya arsitektur vernakular. Nah, itu apa lagi? Arsitektur vernakular itu bangga terhadap jati dirinya dia. Kalau misalnya orang Madura berada di Malang, ya ciptakan bangunan khas Madura. Orang Bali, orang Batak, selesai. Malah keren sebenarnya. Jangan model arsitektur Spanyol, separuh nyolong. Romawi-Romawian itu loh. Iya. Supaya orang kelihatan, wah aku orang the have. Angkuh apa? Iya. Perawatannya tinggi. Nah, perawatannya tinggi. Ya, perawatannya. Nah, kembali lagi semua itu kalau kata istri saya punya rumah besar tambah susah karena apa? Ngepelnya capek. Kalau tidak dihuni yang ngisi siapa? Setan. Iya. Coba contoh beberapa bangunan kolonial yang ada di jalan ini. Siapa yang menghuni? Paling pembantu atau tukang becak. Iya, betul. Iya. Semakin angker, semakin tidak terawat. Jangan salahkan juga kalau akhirnya sama mereka disewakan jadi ya supaya berfungsi ekonomi. Iya, disewakan jadi salon, jadi toko, jadi ini. Yang penting jangan dibongkar. Jangan dirubah fasadnya. Okay. Aturannya begitu. Boleh. Anda mau pakai untuk homestay, untuk kafe, untuk yang penting bahwa citra karakteristik bangunan itu masih kuat. Batasan citra karakteristik gimana? Ya, masih bertahan. Atap, tembok atau gimana? Bentuk atapnya dengan kecuraman yang tinggi 45 derajat. Desainnya pintu jendela. Itu nggak boleh diganti. Jangan. Kalau nambah melubangi tembok apa masih boleh? Ini kita lihat dulu apakah itu menyangkut tentang struktur. Loh, itu kalau jadi cagar budaya nggak boleh diapa-apain? Dirawat. Ada bagian-bagian yang boleh dirubah selama itu tidak membahayakan penghuni setelah dihuni pada saat dihuni. Kita nggak bisa asal desain gara-gara ini milik pribadi gitu. Kita akan dampingi arsiteknya itu kita dampingi. Tapi rata-rata arsiteknya itu punya ego sendiri yang menjadikan perubahan wajahnya itu totalitasnya hilang. Dan ini memang ada undang-undang. Iya, saya buktinya lihat ini contohnya ya. Seperti BNI punya itu kan ya heritage bukan? Oh sudah kami bahas itu hampir malah. Itu apa itu? Sudah kami tetapkan sebagai bangunan heritage. Oh itu didesain tapi malah lebih bagus. Bagus. Malah lebih bagus. Iya, saya yang merekomendasi. Oh, itu berarti disetujui. Sudah setuju. Oh, itu nggak dibongkar dulu baru nggak disetujui. Tidak. Jadi begini, bangunan utuh itu tetap. Ya. Fasad tampang depannya tetap. Tegelnya tetap. Ya, semuanya tetap. Jadi paling tidak itu 80% itu konstruksi tetap, karakternya tetap. Tapi kalau memang ada satu material-material yang memang harus diganti, wajar. Usianya sudah itu wajar. Nah di sini dibutuhkan desainer interiornya dan ini kita dampingi dengan baik. Ya, di akhir kesimpulannya simple aja. Infrastruktur, terus para pengambil keputusan infrastruktur sampai ke sebuah kebijakan infrastruktur, sampai tema infrastruktur terkecil di sebuah
negara, provinsi sampai kota. Menurut di kacamata seorang Pak Budi Fatoni seperti apa? Ya. Jadi sebuah perencanaan infrastruktur itu memang baik. Rasanya semuanya itu ada literaturnya, ada referensi, ada kajian yang cukup panjang. Tapi ketika blueprint itu dibuat, itu harus dipatuhi. Dipatuhi itu tidak hanya sebuah keputusan. So, kalau apa artinya sebuah produk peraturan jika tidak dikawal sampai pada detail. Akhirnya apa? Bahwa sebuah kota tidak pernah dihambat. Jumlah penduduk kota itu tidak pernah dihambat, tidak pernah ada. Dulu pernah saya pada saat studi di Gajah Mada itu sempat juga saya membawa kendaraan plat keluar ya. Itu diperingati, jangan bawa. Berarti apa? Daya tampung kota itu nggak mampu, akibatnya infrastruktur. Infrastruktur itu bukan hanya teknis, tapi ekonomi, sosial, budaya. Dan Itu geografi juga tadi. geografis itu. Yang berikutnya bahwa ayolah para pelaku konsultan atau pelaku kontraktor patuhilah. Harus profesional dalam artian nggak hanya profesional pas menerima bayarannya aja. Nah itu tadi. Tapi ada tanggung jawab moral di balik itu. Jangan adanya pandemi ini adalah pelajaran besar bagi saya adalah keberkahan. Untuk apa? Evaluasi. Yang berikutnya begini, ditingkatkan masyarakat harus ikut mengawasi. Jangan asal memposting yang sekiranya tidak paham. Jangan selalu, status saya sudah tingkatannya ini, saya harus dilayani. Enggak, saya saling melayani. Tidak ada namanya status. Status itu tidak akan bertahan lama. Jadikan dia tidak siap ketika dia pada posisi status itu. Wow. Tidak pejabat, kita pun bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Seperti saya gini, misalnya saya harus diundang ke Istana Negara, ya harus pakainya yang bagus lah, yang sopan lah, yang pantas lah, gitu ya. Kan tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi menempatkan sesuai dengan kapasitas suasananya yang menjadikan orang itu yang pas gitu ya. Kehormatan seseorang itu memang dari pakaian, tapi kan bukan dari pakaian. Dulu yang namanya ajining rogo saka busono. Ya. Ya, sekarang bisa juga tidak. Karena apa? Kreatif. Jadi tolonglah di semua lini. Ya. Kalau hanya kita tertata dengan birokrasi, nggak akan maju. Kalau kita hanya terpaku pada birokrasi, tidak akan maju. Ya. Catat ya itu ya. Itu pesan yang keren banget buat Pak Budi Fatoni, dari Pak Budi Fatoni. Untuk kita semua, kita harus renungkan Ya, bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Cukup sekian podcast Saling Sapa, jalan-jalan, naik angkot. Terima kasih teman-teman dari Backpacker. Sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.